Lo praktekin ilmu RDI apa yang penyakit lo, apa penyakitnya? Vertigo, terus asam urat, terus rematik, dan gula atau diabetes. Gula aren apa gula apa? Itu gula darah. Bukan gula aren. Bukan, Pak Haji. Itu gula Ulangi darah. lagi, penyakit lo apa? Vertigo, terus rematik, terus asam urat, dan gula darah atau kencing manis, Pak Haji. Nah, gula lo udah berapa? Sampai 450 lebih. Tapi alhamdulillah, tapi kita nggak sampai pingsan. Nah, pas kita dicek itu kok sampai segitu katanya, kata dokter diperiksa Pak Haji. Nah udah gitu kita melakukan yang Pak Haji pernah, saya cuma lihat dari YouTube sebelum itu, tapi dilaksanakan tuh nggak tahu udah berapa hari, berapa minggu, tapi udah 2 minggu ke sini kita udah nggak kerasa, malah pusing udah hilang. Terus biasanya jarang mandi, sekarang lebih mandi dari jam 00 gitu Pak Haji. Dan alhamdulillah sekarang saya sehat kembali dan tidak malas. Udah gitu Pak Haji. Tadinya males. Males. Jam 9 pagi aja udah inginnya tidur. Sekarang udah sampai jam segini belum tidur Pak Haji. Sampai sekarang? Iya benar. Biasanya udah sehari jam 9 tidur. Itu pasti. Jadi gini Pak ya, orang yang sakit migrain, kolesterol, asam urat, diabetes, saraf kejepit, kecuali kontol kejepit ya. Saraf kejepit itu sembuh cuman bangun jam 00, senyum, mandi, tahajud, baca Quran, gak usah 12 juz, karena itu recehan. Kecuali kalau pengen 10 miliar per bulan, baru wajib 12 Amin, juz. amin, Kalau bapak dan ibu cuma penyakit doang mah, ya sekedarnya aja deh. Yang penting harus bangun jam 00. Nah sekarang Pak Haji saya mau lakukan, mau ingin net 10 miliar gitu. Harus 12 juz. Itu dipaksakan. Ya, Ya. minimal muka lo disesuaikan dulu sama warna duit. Ada yang merah, ada yang biru. Ya. Ya kalau bisa kasih contoh Pak Haji, boleh nggak? Contoh apa? Ya, contoh uangnya gitu. Tadi alhamdulillah ini berkat. Udah Pak Haji, mudah-mudahan, terima kasih Pak Haji. Sip, nanti dipanggil, gini caranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Ruang Testimoni, tempatnya testimoni orang-orang sukses pastinya. Dan tidak banyak basa-basi lagi, mari kita simak video berikut ini. Pak Haji. Nama saya Unugraha Pak Haji. Pertanyaannya, Saya mengikuti udah 1 bulan ini dari YouTube dan menjalani dan melaksanakannya dari Pak Haji. pertanyaannya. Pertanyaannya Pak Haji, ini saya udah menjalankan dari Pak Haji, tapi saya itu pengen langsung ketemu dan ijazah langsung dari Pak Haji. Ini ketemu. Siap, saya nerima Pak Haji. Nah, saya permasalahannya yang pertanyakan, pinjaman saya Pak Haji belum cair-cair ini teh Pak Haji. Minjem kemana? Bank BNI Pak Haji. Bank BNI. BNI. Ya, itu Gampang. Lo cari logonya Bank BNI. Siap. Lo cari alamatnya BNI cabang mana. Siap. Nanti lo ngajuinnya pincapnya siapa, pinwilnya siapa. Lo colek alat kelamin lo, tempel di situ. Cair, pasti cair bos. Siap Pak Haji. Ada lagi? Ya itu yang kedua Pak Haji, istri saya alhamdulillah kemarin udah dipraktekin, ya ini mah sekalian minta ijazahnya lagi buat istri. Boleh. Sudah dipraktekin, alhamdulillah penghasilannya meningkat Pak Haji, walaupun dagang lotek, rujak dan sebagainya Pak Haji. Berarti ini Jaya meningkat omsetnya. Meningkat omsetnya Pak Haji. Tepuk tangan. Alhamdulillah. Oh. Yang tadinya hari Senin, Selasa, Rabu tuh 1 atau 2 bungkus, sekarang jam 1 sudah habis Pak Haji. Tepuk tangan dong. Nah, Wow. alhamdulillah. Praktekin ilmu RD apa yang tadinya belum habis, sekarang jam segitu habis. Diri. Siap. Baru Melatih mandiri. Melatihkan ilmu RD apa? Hajat istri, dagang gado-gado, lotek. Kok bisa habis? Padahal biasanya belum. Acting mulai. Siap. Gini, jadi pertama-tama dari belanja ke pasar, si dagangan itu dilengkahin Pak Haji, di apa tuh 9 kali. Beres itu dia di celana bekas, celana dalam direndam, direndam sejam 2 jam. Beres itu kan setelah digodok, direndam tuh pakai yang rendaman celana dalam itu Pak Haji. Setelah itu bekas si rendaman celana dalam itu di cawik, terus si celana dalamnya itu Pak Haji dilapin ke ke etalase dagangannya, terus ke halaman, ke jalan, terus si bannernya tuh cawik-cawik lagi Pak Haji, dioles-oles gitu Pak Haji. Datang. Alhamdulillah Pak Haji manjur. Alhamdulillah sumpah itu mata. Pokoknya Senin, Selasa, Rabu tuh habis jam 1 Pak Haji. Tepuk tangan dong. Alhamdulillah. Gitu. Coba ulangi lagi. Ya pokoknya begitu. Jadi pas begitu dari pasar, dagangannya itu dilengkahin Pak Haji 9 kali, 1, 2 sampai 9. Beres itu celana dalamnya direndam 1 jam 2 jam sambil kukus itu dagangan. Nah si air kukusan itu dari ember rendaman celana dalamnya itu Pak Haji gitu kan. Gitu. Sudah gitu tuh Pak Haji. Nah pokoknya manjur Bu, aslinya sumpah turutan. Nah setelah itu tuh si air rendamannya itu dicawik-cawik, si celana dalamnya itu dioles-oles Pak Haji ke apa tuh, ke etalase. Pokoknya wah
seperti itu, si bannernya dicolekin, pokoknya Sambil ngomong apa? datang balik lagi bawa yang lain ke sini gitu Pak Haji. Hasilnya Top banget gitu kan. Senin Selasa Sabtu Minggu mah jangan ditanya laris, pokoknya Senin Selasa Rabu tuh biasanya cuma 2-3 ngelamun gitu. Sekarang mah Pak Haji sibuk aja ngelap aja gitu kan. Alhamdulillah Pak Haji. tepuk tangan dong. Apa aja yang dijual? Saya nggak mau tahu. Apa aja yang dijual? Mau baju? Mau gado-gado? Mau ketoprak? Mau seblak? Mau apartemen? Mau lubang kuburan? Bahkan lubang kuburan. Karena tamu saya tadi saya tanyakan tadi kita privat sama pedagang lubang kuburan. Jadi dia jual kuburan di Kerawang. Belum pernah dia merhatiin ilmu RDAE orang beli kuburan satu lubang. Selalu dia beli satu keluarga. Kalau anaknya 2 dia beli 4. Kalau anaknya 1 dia beli 3. Bahkan anaknya 7 dia beli 9 lubang. Dan sekarang dia naik Toyota Alphard sama saya. Pedagang kuburan naik Alphard karena komisinya gede. Saya tanya, apa lo ngomong sih dagang? Itu tadi saya nyebutin alat kelamin laki-laki gede, alat kelamin perempuan gede, belinya satu keluarga, terus dia nyebut tuh. Herannya dia sampai di lokasi, dia tanya, bapak mau beli berapa lubang? Satu keluarga, anak saya 7, saya suami istri, jadi saya beli 9. Satu lubang berapa harganya? 50 juta, 50 juta kali 9, 450 juta. Wow. Nah, bapak dan ibu kan cuma jual rumah, jual tanah warisan, cuman jual apa coba? Nah, coba sebut itu. Bisa gak? Saya nggak usah nerangin karena kan nih dipantau sama YouTube, nggak enak ya. Nah, kita aja. Bisa gak nyebutnya? Alat kelamin laki-lakinya harus ada kata gede, anak kelaminnya perempuan harus ada kata gede, laku. Tidak ditawar, dibayar tunai. Jangan sekali-kali ngomong gitu loh. Alat kelamin gede, alat kelamin laki-laki gede, ngampling. Jangan ya. Ntar yang datang yang udah umur 90 tahun yang ngampling. Nah, gue nggak mau. Letoy, jangan. Gede. Besar. Beli. Nggak ditawar. Betul. Nanti lo ngomongnya begitu. Kalau gue ngajarin lo usah ngucap itu ya. Nggak enak ya kan. Yang penting kan barang dagangan laku, betul nggak? Punya lu. Ya ntar gue pasang yang dari karet, gue ada. Nyambung nggak Pak? Ada pertanyaan nggak? 99 kali sampai rambut lo numbuh. Sebanyak-banyaknya Pak, mosok kata gratis jual lafaz gratis, mosok perhitungan bebas. Contoh dagang mainan anak-anak juga ngucapnya begitu berulang-ulang. Sambil nanti ada yang dagang ya udah stop, layanin dulu. Nanti duduk ngomong lagi. Kalau bisa mas sampai tutup toko, sampai dagangannya habis. Ini udah berlaku. Kedua, ya. Rumahnya di Bandung, Ibu ngomongnya di rumah. Di rumah ibu ngomong sambil duduk. Alat kelamin laki-laki gede, alat kelamin perempuan gede, sebutin ya, saya nggak usah nyebut. Jualnya yang di Bandung gitu Pak, di rumah. Ya iya, ibu ngucapnya di rumah. Teriak-teriak di rumah. Rumah yang di Bandung laku. Ada yang minat, tidak ditawar, tidak dilihat. Bu, maaf. Saya kemarin laku sapi yang harganya 150 juta. Mungkin nonton juga Mbak Lena. Orang Malaysia. Dia beli harga sapinya 150 juta, enggak ditawar, enggak dipilih, dan enggak dibawa pulang ke Malaysia. Kan dipotong kemarin tuh Jumat. Ya saya ngomong begitu kan anak-anak kemarin ngomong, Pak Haji, aku besok mau makan di restoran Apung di Sentul. Emang murah tuh restoran Apung? Mahal nggak? Mahal Bu. Minimal kan itu makan pakai kartu barcode. Nah, coba Bu kalau kita minta sama bapak dan ibu, nggak mungkin. Bapak dan ibu paling ngasih 1 juta, hajatnya 5. Abang anak yatim doer. Ya, coba kalau saya lihat sedekah patungan nonton 1 juta, sedekahnya 1 juta, hajatnya 5, anak yatim sambil di bioskop ngos-ngosan. Kenapa sayang? Itu Pak, tamunya Pak Haji mah, aduh, masa sedekah 1 juta hajatnya 5? Janganlah Bu. Akhirnya kita kemarin nggak minta sedekah patungan, akhirnya kita pasti ada yang sebut dulu ya, alat kelamin laki gede, perempuan gede. Pasti ada yang beli hari ini. Saya ngucapnya cuma dari siang.
Nah, saya bilang sama Mbak Lena, Mbak, hajatnya ekstrim nggak? Ekstrim. Mau nggak saya potongin sapi yang paling gede, bobotnya 1 ton? Mau Pak Haji? Ya udah, besok dibayar. Alhamdulillah. Jadi pas bayar besok, kita jalan-jalan kampung, makan bersama 500 anak yatim. Nah, mau saya, coba Bapak dan Ibu mau jualan apa? Jualan rumah di Bandung, ibunya di Jakarta. Jemput aja dari rumah. Rumah saya di Bandung, jalan ini. Nanti dilihat sama alat kelamin laki-laki gede, alat kelamin perempuan gede. Tapi langsung nyebut namanya, jangan disebut. Ibu jangan ngomong ini, yang lihat alat kelamin gede. Langsung nyebut namanya. Kan saya nggak mau nyebut namanya karena nggak enak ya. Coba kalau nggak diliput sama YouTube, saya pasti ngomongnya Fir itu. Semangat. Hanya YouTube-nya ngintin. Bisa gak? Iya namanya itu. Sebut namanya Pak. Wah. Nah jadi itu laku. Nggak dilihat, nggak ditawar. Pak Haji, kalau misalkan utang saya gimana? Gampang lagi utang. Sebut alat kelamin laki-laki yang gede, sebut alat kelamin perempuan yang gede, lunasin utang saya. Nanti kalau Bapak dan Ibu di jalan, lihat alat kelamin laki-laki, Ibu pilih yang gede, itu yang bayar. Bisa gak? Mesti diajarin sekali lagi apa enggak? Sebut alat kelamin laki-laki ada kata-kata gede, sebut alat kelamin perempuan ada kata gede, lunasin utang saya minggu ini, lunasin utang. Nanti yang lunasin bisa paman, keponakan, saudara, temen TK, temen SD, siapa aja, sebut aja itu. Ini ilmu pamungkas setelah saya tadi dengar dari yang 13 miliar ya, sama yang 600 miliar. Maksudnya dia terkabul, maksud Bapak dan enggak? Kan ini kan rata-rata yang hadir kan utang. Iya, saya maunya yang lunasin orang linglung, tapi punya alat kelamin. Emang ada? Ada. Ibu yang utang, yang lunasin kan bapak-bapak yang linglung. Bisa juga. Bisa? Apalagi hajatnya? Naksir sama cewek gimana Pak? Oh ya, diperiksa dulu punya lo ngaceng nggak? Ngaceng? Super. Mana coba lihat dulu. Kalau memang lo nyari jodoh, lo nyebut alat kelamin perempuan, sebut alat perempuan yang gede, apa namanya lo sebut. Ngejar saya, minta nikah sama saya, ngejar saya, minta nikah. Nanti orang gila sebogor ngejar lo. Nama ceweknya disebut nggak Pak? Nama ceweknya disebut nggak? Ya disebut boleh, nggak boleh, tapi pasti. Ya kalau cuma mau kawin doang mah gampang. Sebut alat kelamin lawan jenisnya. Kalau lelaki berarti perempuan datang minta nikah sama saya, minta nikah saya. Nanti lu baru turun ke bawah, itu ibu yatim udah berantri. Ya, apalagi coba, Bapak, apa ibu hajatnya? Sama, alat kelamin laki-laki sebut yang gede yang kecil, datang ke saya kos tidak nawar, datang kos tidak nawar. Ini ilmu pamungkas Bu. Di selain Ibu rendam sadar Ibu dicawi-cawi. Ini yang kedua. Lanjut. Pertanyaan saya sebenarnya sudah melakukan Pak Haji, cuman mau testimoni aja. Saya sudah melakukan mandi jam 12 atau jam 00. Sebelum mandi kita bangun, senyum 41 kali, 41 kali, satu kalinya 2 detik, sudah dilaksanakan. 20 detik. 20 detik. Terus sudah itu kita laksanakan sholat tahajud, baca Quran tapi cuman nggak nyampe 12 juz Pak Haji. Kita semua punya gitu. Terus sambung sebelum salat subuh, kita sudah ada di masjid. Terus sebelum salat subuh kita sedekah. Nah, terus sambung salat subuh, tidak tidur langsung duha. Udah duha, sudah selesai kita bisa tidur. Sekarang alhamdulillah Pak Haji, kita punya penyakit itu komplikasi antara penyakit diabetes udah nyampe 450. Terus kita punya vertigo, Pak Haji, vertigo. Terus ada lagi kita punya asam urat dan rematik. Sekarang alhamdulillah sudah sembuh Pak Haji, saya tidak terasa lagi gitu. Semuanya? Iya. Tepuk tangan dong. Wow. Masih ngajak? Iya, alhamdulillah. Nah itu saya tidak terasa, udah seminggu, sebulan kok saya tidak pusing, tidak sakit. Biasanya kan kalau penyakit gula baru jam 9 pagi udah mau tidur. Kadang semua kita pada malas lagi tuh Pak Haji. Nah sekarang malah semangat lagi, semangat terus sampai sekarang. Dari tadi kemarin tidak tidur sampai sekarang juga Pak Haji. Nah, udah 1 hari, sekarang 1 hari, 2 malam. Nah alhamdulillah Pak Haji sampai sekarang. Coba lo merhatiin apa penyakit lo sehat sini. Mansur paling mansur. Lo merhatiin ilmu RDI apa yang
Penyakit lo apa penyakitnya? Vertigo, terus asam urat, terus rematik, dan gula atau diabetes. Gula aren apa gula apa? Itu gula darah. Bukan gula aren. Bukan, Pak Haji. Itu gula Ulangi darah. lagi penyakit lo apa? Vertigo, terus rematik, terus asam urat, dan gula darah atau kencing manis, Pak Haji. Nah, gula lo udah berapa? Sampai 450 lebih. Tapi alhamdulillah, tapi kita nggak sampai pingsan. Pas kita dicek itu kok sampai segitu katanya, kata dokter diperiksa Pak Haji. Nah udah gitu kita lakukan yang Pak Haji pernah, saya cuma lihat dari YouTube sebelum itu, tapi dilaksanakan tuh nggak tahu udah berapa hari, berapa minggu, tapi udah 2 minggu ke sini kita udah nggak kerasa, malah pusing udah hilang. Terus biasanya jarang mandi, sekarang lebih mandi dari jam 00 gitu Pak Haji. Dan alhamdulillah sekarang saya sehat kembali dan tidak malas. Udah gitu Pak Haji. Tadinya males. Males. Jam 9 pagi aja udah inginnya tidur. Sekarang? Sekarang udah sampai jam segini belum tidur Pak Haji. Sampai sekarang? Iya benar. Biasanya udah sehari jam 9 tidur. Itu pasti. Jadi gini Pak ya, orang yang sakit migrain, kolesterol, asam urat, diabetes, saraf kejepit, kecuali kontol kejepit ya. Saraf kejepit itu sembuh cuman bangun jam 00, senyum, mandi, tahajud, baca Quran, gak usah 12 juz, karena itu recehan. Kecuali kalau pengen 10 miliar per bulan, baru wajib 12 Amin, juz. amin, amin. Kalau bapak dan ibu cuma penyakit doang mah, ya sekedarnya aja deh. Yang penting harus bangun jam 00. Nah sekarang Pak Haji saya mau lakukan, mau ingin net 10 miliar gitu. Harus 12 juz. Itu dipaksakan. Ya, Ya. minimal muka lo disesuaikan dulu sama warna duit. Ada yang merah, ada yang biru. Ya. Ya kalau bisa kasih contoh Pak Haji, boleh nggak? Contoh apa? Ya, contoh uangnya gitu. Uangnya. Tadi alhamdulillah ini berkat. Udah Pak Haji, mudah-mudahan terima kasih Pak Haji. Sip, nanti dipanggil gini caranya. Ganteng, nanti gua pakai buat bayar. Nanti kamu datang ya, kalau bisa datangnya 1 peti. Jangan datang sama teman-temannya. Nanti bener dia datang, paling banyak cuma 50 lembar. Tapi kalau dia datang 1 brut, isinya 100 juta. Isinya 1000 lembar, bukan. Lebih. Nah, 1 peti. Nah nanti isi petinya dikirim ke RDAY, ibu masuk ke dalam peti. Cek, tepuk tangan dong, bos. Apa sebelahnya? Nama. Assalamualaikum Pak Haji, nama saya Aji Komalasari dari Pertanyaannya? Lembang. Saya pingin lunas dari hutang, tapi atas nama Riki Rosadi, bekas mantu saya Pak Haji. Kenapa kalau yang praktek ibu ada kayak ibu tadi, bangun jam 00, Iya, insya senyum, Allah, iya. mandi pagi, tahajud, Iya. baca Quran 12 juz. Iya. Lagi? Itu anak saya udah 6 tahun, tiba-tiba nggak lihat, terus tiba-tiba nggak jalan. Punya anak. Colok, Ya. taruh di mata. Colok, taruh di mata. Mau tidur, bangun tidur, mau mandi, habis mandi 9 kali. Iya. Kalau nggak bisa jalan, dipecut pakai belut. Kakinya ya? Kakinya. Iya. Kayak zaman anak kecil dulu. Iya. Beli belut, pecut. Nanti dia normal. Ada lagi? Berapa hari Pak Haji itu? Yang lahirin, emaknya umur berapa? Umurnya 28 tahun. Emaknya yang lahirin Oh, 52. 52 hari. Iya. Sehari Lagi? berapa kali Pak Haji? 3 kali. 3 kali. Iya, makasih. Yuk, sebelahnya. Pak Haji, saya nih ditipu sama teman sendiri. Jadi teman saya pinjam uang sama rentenir, tapi atas nama saya. Jadi saya harus Yang blow on siapa? saya. Makanya itu justru itu jadi masalahnya harus pembayaran Ya. hutangnya itu. Masalah itu pembayarannya harus dalam bulan September ini. Ada cara yang terbaik nggak, Pak Haji? Tahajud, baca Quran 12 juz. Kalau saya nggak mampu 12 juz, Lu mampunya berapa? paling 1 atau 2. Ya udah, jalanin. Terus kalau mandi jam 00 itu bisa pakai air hangat nggak? Air hangat boleh, air panas boleh, Itu aja. air dingin boleh. Kalau hangat Ya. air kencing enaknya. Ya, makasih. Assalamualaikum. Satu lagi, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Nama? Haji. Nama saya panggilan Ragil, Pak Haji. Pertanyaannya apa? Begini, selama 1 tahun ini saya betul-betul dari usaha drop, badan juga sakit-sakitan, Pak Haji. Dan saya yang sering, Pertanyaannya pengen sembuh atau pengen kambuh? pingin sembuh, usaha saya juga pingin. Kenapa lu nggak perhatian kayak bapak tadi, bangun jam 00, Iya. senyum, mandi pagi gitu? Saya baru mengenal RDAY baru 1 minggu ini. Jadi saya kebetulan tadi saya langsung ke sini. Saya ingin silaturahmi juga ingin sekali bertemu dengan langsung dengan Pak Haji seperti Ini itu. udah ketemu. Iya, Pak Haji. Jadi mohon doanya, mohon nanti insya Allah. Praktekin bisa Baik, nggak? baik nanti saya praktekkan cuman untuk 12 juz. Bukan saya tidak bisa, cuman pelan-pelan ya Pak Haji. Boleh. Saya mualaf Pak Haji. Boleh. Iya. Yang penting harus bangunnya jam 00. Baik, baik Pak Haji. Senyumnya 41 kali. Insya Allah. 1 kali senyum 20 detik. Baik. Bisa? Sekali senyum 20 detik. 1 kali senyum 20 detik. 1 kali senyum 20 detik. Senyumnya sebanyak 41 kali. Baik. Mana senyumnya? Giginya sampai keluar. Oh, ketawa Pak Haji, bukan senyum kalau keluar. 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 Berarti ketawa ya Pak Haji? Hah? Ketawa berarti? Iya. Oh, bukan senyum. Kalau senyum bibir aja. Nggak bisa. Oh, ketawa.
gigi lu sampai copot. Mana senyumnya? Iya ini Pak Haji senyumnya. Nah, Insya Allah. satu kali. Baik. Sekali senyum 20 detik. Iya. Oke. Baik. Yo. Satu lagi Pak Haji. Anak saya kan kos ya Pak Haji di Jakarta yang paling besar. Tapi kok jarang ngabarin ya Pak Haji. Seperti itu sebaiknya saya harus melakukan apa? Kepit foto anaknya dia ke alat kelamin ibu, tulis hajatnya. Nanti dia ngabarin ibu. Baik, baik Pak Haji, terima kasih. Terima kasih Pak Haji. Assalamualaikum. Yo, sebelahnya. Nama saya Imas. Apa, Mas? Alamat Jonggol Situsari. Pertanyaan apa, Mas? Saya Pak Haji banyak utang. Gampang, kalau pengen lunas bisa gak badan lo dilangsingin dulu? Oh ya Pak Haji gimana ya? Gampang, lo Iya. telanjang, gue lepas anjing herder gue. Pak Haji. Orang yang pengen utangnya lunas, satu, bangun jam 00, senyum, mandi pagi, tahajud, baca Quran 12 juz. Tapi saya pengen banyak uang juga Pak Haji. Ya disesuaikan dulu sama muka lo. Pengen 10 miliar Pak Haji. Baca Quran dulu 12 juz. Iya. Bisa gak baca Quran 12 juz? Bisa. Ya udah praktekin. Ada lagi? Apa ya? Ya biar sehat. Orang yang duitnya banyak pasti sehat. Amin. Orang yang nggak punya duit pasti kurang sehat. Ada lagi? Iya terima kasih Pak Haji. Yuk, Begitu sebelahnya. aja. Nama, Assalamualaikum, nama saya Penny dari Sukabumi Pak Haji. pertanyaannya apa? Saya ingin ngelunasin utang. Ya saya ibu tadi, Iya. bangun jam 00, Iya. senyum, mandi pagi, tahajud 12 juz. Ada lagi? Terus kemarin saya mengenal ilmu RDAY itu 2 minggu ke belakangnya Pak Haji. Pertanyaannya? Saya ingin punya uang yang banyak. Ya kan lo belum jalanin bangun jam 00. Iya. Kemarin baru dilaksanain sekali, saya lihat YouTube Oh, Pak Haji. diulangi lagi dong. Iya. Ada lagi? Terus saya pengen ada modal buat usaha. Orang yang bangun jam 00, senyum, mandi pagi, tahajud, baca Quran 12 juz, pasti dapat 10 miliar per bulan. Amin. Cukup gak 10 miliar? Cukup, amin. Cukup nggak? Cukup, amin. Jadi Lebih, kerjain. lebih. Terus saya pengen nikahin anak juga sih, nggak punya modal Pak Haji. Kan lo belum baca Quran 12 juz. Iya, kemarin baru Baca sedikit. dulu. Ada lagi? Iya, udah Pak Haji. Yuk, Ya, nama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkabul. Nama saya Elis dari Cilegon. pertanyaan apa, Lis? Saya sama anak saya, sama suami saya datang ke sini. Anak saya itu belum bisa bicara, Gampang, umurnya berapa? 17 tahun. Gampang. Cari mas, dikerok di lidah 99 kali. Sehari 3 kali. Umur emaknya berapa? 44 tahun. Umur bapaknya berapa? 44 tahun. Kalau di total berapa? 88. Nah, selama 88 hari nanti dia ngomong. Ada lagi? Sama belum tidak fokus dan juga suka emosional gitu. Gampang, dikerok bisa gak jidatnya pakai mas biar dia fokus. Kerok jidatnya. Remes hanya taruh di mukanya dia, di kulitnya. Remes taruh di kulitnya. Remes taruh di kulitnya. Terakhir, rendam cal dalam mamanya, air rendamannya buat masak nasi makan dia. Rendam cal dalamnya buat ngerebus buat minum dia. Umurnya mama sama papanya di total 88 hari pasti sembuh. Ada lagi? Sama itu Pak Haji jalanin travel umroh bisa. Nyembuhin anak lo dulu Oh, iya. aja. Oke, makasih. Kalau travel umroh pasti tinggal gosok-gosok aja cal dalam di perusahaannya travel umroh apa lo gosok, colek alat kelamin mbaknya, tempelin di perusahaannya umroh. Iya. Lo jangan kalah sama maktur. Ini anak yatim besok berangkat umroh pakai maktur. Kalau 100 anak yatim yang berangkat, pendamping ada 900, 1000 yatim itu berangkat. Amin. Ada yang mau umroh gak gratis? Oh, banyak tuh. Biasa mulutnya ember. Ya. Ada lagi? Ya, makasih Pak Haji. Yuk, sebelah. Pak Haji, Ya, minta solusi arahan untuk biar lunas hutang. gampang, bikin tajib Allah dulu, bisa gak? Kamu bisa bikin tajib Allah apa? Mau ibadah ekstrim, mau sedekah ekstrim, pilih yang mana? Ibadah ekstrim, Ya udah, kerjain ibadah ekstrim, bangun jam 00, senyum, mandi pagi, tahajud, baca Quran, paksain. Kalau memang belum 12 juz, minimal 1 M per bulan. Tapi kalau bisa 12 juz, minimal 10 M sebulan. Tinggal pilih aja. Tinggal pilih aja. Mau yang mana? ibadah Pak ekstrim. Haji, aku mau sedekah ekstrim. Apa makanan favorit kamu? Kali jumlahnya anak yatim, kali 12. Gitu. Kalau mau sedekah ekstrim, manjur. Manjur bener. Bos, lu jangan kalah lo bos. Ada yang dari Bali. Tadi barusan privat sama gue. Gue kasih centong sama uang bibit. Ada yang dari Bali? Dari Bali. Dia mau datang ke sini tadi dari Bali. Dia meraktekin bos. Dia meraktekin langsung dibayar tunai sama Tuhannya dia. Kalau kita Allah Subhanahu Wa Taala 100 juta. Makanya dia terbang dari Bali tadi ke sini. Besok dia mau ijab di bandara sama anak yatim kurung. Apa anak yatim umroh. Dari Bali cewek nekat. Wow, luar biasa. Maaf Pak Haji, untuk jam 00 itu Agamanya bukan Islam yang dari Bali tadi. Agamanya orang Bali apa agamanya? Hindu.
Tapi manjur. Jam 00 itu mandi dulu Pak Haji ya. Bangun dulu dong. Ya. Nah, macam bangun jam 00 terus mandi. Bangun dulu. Ya. Habis bangun senyum. Habis senyum baru mandi. Nggak mungkin jam 00 langsung mandi. Ya Pak Haji. Bangun dulu. Nah. Saya nggak menyarankan Bapak dan Ibu bangun tidur nyari HP. Orang yang bangun tidur nyari HP pasti banyak yang pada punya hutang, bisa pinjol kartu kredit. Tapi kalau bisa habis bangun nyari Allah. Apa yang diucapin? Terima kasih Allah, terima kasih. Pagi ini saya, kalau ada istri-istri, anak, mantu atau cucu mantu, dikasih umur panjang, rezeki panjang, kesehatan panjang, pernikahan panjang. Jangan lupa yang terakhir, saya punya penghasilan sebulan 10 miliar. Titik. Kenapa sih Pak Haji pede bener selalu ucapnya penghasilannya 10 miliar? Saya udah praktekin, ngajarin tamu-tamu RDAI. Sekarang rata-rata penghasilannya di atas 10 miliar. Salah satunya siapa? Roni dulu 2015 saya ngajarin penghasilannya sebulan 10 miliar. Kemarin saya datang istrinya Roni, gue tanya, Bu Haji, sekarang Pak Haji Roni berapa penghasilannya sebulan? Dijawab sama istrinya, 18 miliar per bulan. Sehari penghasilannya 600 juta per hari. Jadi gue pede bos. Jangan penghasilan sebulan 100 juta, nggak level bos. 10 miliar walaupun bukan lo recehan, nggak apa-apa bos. Emang diawali dari begitu. Pede, umur panjang, rezeki panjang, kesehatan panjang, pernikahan panjang, bisa punya penghasilan sebulan 10 miliar. Titik. Bisa nggak? Insya Allah Pak Haji. Ya udah. Maaf Pak Haji, untuk mandinya itu pakai pandan Pak nggak? Mandinya pakai pandan kayak yang pramugari tadi, Ya. boleh. Wangi. Jangan lupa pandannya lo gosok alat kelamin lo. 9 lembar Pak Haji. 9 lembar. Ada lagi? Ya, itu aja. Makasih Oke, Pak Haji. yuk, Assalamualaikum Ibu apa? warahmatullahi wabarakatuh. Ibu apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Diri Bu, biar kelihatan alat kelaminnya. Perkenalkan, nama saya Ibu Andini dari Cilengsi, Bogor. Ya. Saya mau nanya Pak Haji, saya kan mau jual rumah nih. Ya. Udah beberapa kali itu udah ditawar, udah deal gitu ya. Terus janjian besoknya mau ketemu nih. Tapi selalu gagal terus gitu Pak. Ada aja nih yang Pak, jadi gini Pak, orang yang nggak bakal gagal dan tidak mungkin gagal, kuncinya cuma satu, remes alat kelaminnya buat salaman, transaksi, gitu. bayar, deal. Jadi ibu besok roknya itu, dasternya ibu, kantongnya dibolongin, dan ibu nggak pakai celana dalam. Jadi ibu remes alat kelamin ibu buat salaman, deal. Gitu ya Pak ya. Ini manjur Bu. Tadi kan saya privat nih di Hotel Aston. Iya. Saya tanya, apa yang bikin transaksi lo 10 miliar cair? Saya tiap hari celana dalamnya tidak ada puringnya, puringnya dirobek. Iya. Saya tiap hari nggak pakai celana dalam. Tiap hari gue selalu begini. Shotman, dia begini tiap hari. Pegang alat kelamin. Dia buat salaman. Pak Haji kalau gue naik pesawat buat salaman sama pramugari. Nanti di atas ada kelas bisnis yang kosong, dia duduk di ekonomi ditawarin, Bapak mau pindah ke atas, di atas kosong, udah gak ada penumpang lagi, naik tuh. Salah satunya namanya Haji Marco. Haji Marco tiketnya ekonomi, tapi duduknya di bisnis, terbang ke Eropa. Kok bisa? Itu tadi dia lepas alat kelaminnya, dia salaman sama pramugarinya. Pramugarinya lihat, oh ini. Salamannya Salamannya tuh apa dia mau pamitan pulang apa gimana Pak? Pas dia datang, pas dia pulang, bebas. Pokoknya orang yang disalamin sama orang yang habis ngeremes alat kelamin pasti takluk, nurut, manut, katut. Oh gitu. Luar biasa. Apalagi alat kelamin gue lagi bulan-bulannya. 9 kali ya Pak Haji ya? Sekali aja, kalau 9 kali alat kelamin lo rontok. Kosong, rokok, salaman. Yang ada alat kelamin itu panuan. Ya tadi lagi sama kalpana. Oh berarti sekali aja ya Pak ya? Misal dia
Datang. Alat kelamin ibu lagi tembem-tembemnya. Sekalipun manjur, Bu. Sampai harus berkali-kali. Oh gitu ya Pak ya. Kalau nggak percaya ibu tes sama bapak-bapak, masuk UGD. Salam ini bapak-bapak pakai alat hamil masuk UGD semua. Kalau masalah cawe-cawe itu Pak, yang cawe-cawe gitu digituin juga ya Pak ya? Sama. Rendam dalam ibu, akhirnya dicawe-cawe di depan rumah yang mau dijual. Nanti rumahnya laku. Bisa? Bisa, insya Allah bisa. Yuk. Kenapa zaman dulu nenek kita kaya raya tajir melintir? Kenapa sekarang ke cucunya nggak kaya raya? Karena dulu nenek kita kalau nyimpen duit ditetek, ya dikutang. Makanya sekarang bapak dan ibu yang kelilit utang, kalau pengen lunas uangnya naruhnya di kutang. Buat syarat aja 1 lembar nih. Ini kan tisu. Nah, ini diginiin. Nah, ini dibungkus. Simpan di kutang 1 aja. Berapa aja? Kalau mau duitnya yang masuk gede miliaran harus 100.000. Tapi kalau mau masuknya recehan 1.000. Taruh di kutang. Jangan nempel pentil, jangan, karena pentil itu milik kita. Jadi uang nanti kalau dikasih ke pentil, ini foto yang di uang itu bisa ngenyot. Kedua, zaman dulu tidak ada laki-laki yang bokeh. Kakek kita kaya raya tajir melintir. Uangnya disimpan di mana? Diikat pinggang. Iya, makanya ibu dan bapak syaratnya 1 aja nih ikat pinggang. Tuh, kalau nggak ada ikat pinggang, bapak dan ibu masukin ke dalam celana nih. Ya, buat syarat aja dah namanya. Iya, kalau bapak mungkin cocok karena muka bapak Betawi. Nah, gini, maksud saya gini Pak. Saya nggak setuju kayak bapak dan ibu melakukan yang aneh-aneh. Udahlah, ikutin seperti ilmunya RDAI Kearifan Lokal. Apa susah saya duit dipakein tisu, taruh di BH, di kutang. Supaya apa? Utangnya lunas. Yang suami taruh di ikat pinggang. Kenapa kita bokeh sampai hari ini? Karena duit kita ditaruh di pantat. Nih, orang yang naruh duit di sini sampai kiamat pasti punya utang. Utang motor, utang perumahan, utang koperasi. Maunya saya, duitnya diambil, jangan taruh di sini. Ini tempatnya KTP, apalah bahasanya surat. Sebenarnya nggak usah. Jadi taruh duitnya di mana? Nih, di kantong. Tuh. Ini duit taruh di kantong. Apa di pantat belakang? Itu namanya menghina duit. Pantesan lu nggak pernah banyak duit. Orang duitnya taruh di pantat, harusnya taruh di saku. Coba praktekin. Tidak ada perempuan yang naruh duit di kutang punya utang, nggak ada. Tapi kan sekarang lagi punya utang Pak Haji. Ya udah sempilin ini bahasa Arab. Iya bahasa Arab. Tahu gak lo naruh di kutang bisa gak lo? Coba buka BH lo. Jadi saya nggak setuju tamunya RDAY duitnya taruh di dompet terus dipantatin. Kualat lo. Ijab minta duit banyak, ijab duit banyak. Giran duitnya ada aja dikantongin di pantat. Ini kan pantat. Iya taruh di saku dong paling depan nih. Bisa? Coba praktekin. Umur ibu berapa? Baju merah berapa bre? Coba taruh duitnya di kutang 43 hari. Lunas gak utang lo? Pasti lunas. Coba bapak dan ibu, uangnya jangan ada 1 rupiah pun di dompet. Tapi kan kita ngomongnya gini, duit mesti taruh di dompet minimal 1 aja buat manggil temennya. Gimana temennya mau masuk orang keselip pantat? Nggak mungkin lah. Udah taruh di sini. Nah, biar duitnya bapak nggak diambil sama tuyul, bisa gak duitnya dikaretin? Supaya kalau tuyul narik-narik kejepret karet. Tapi bener gak omongan saya? Ada gak zaman dulu nenek kita duitnya ditaruh di dompet? Nggak ada, di kutang. Nggak ada di tenteng-tenteng, di kutang, di kaos. Ya dikasih resleting. Ada gak bapak-bapak zaman dulu duitnya taruhnya di dompet, taruhnya di pantat belakang? Ada gak? Gak ada. Makanya zaman dulu nenek kita, kakek kita gak ada punya utang. Kenapa? Karena dia menghargai uang. Kalau kita boro-boro menghargai uang, uangnya ditaruhnya di pantat, gak boleh dong. KTP, kartu kredit. Nah, ibu beli dompet kartu, taruh di sini yang kaitan sama uang. Kalau bon utang, di sini bon utang. Boleh lah bon utang. Orang itu harus bon. Jadi setuju? Bisa naruh di BH? Mana? Oke, tepuk tangan dong.
Assalamualaikum Pak Haji. Nama? Saya Luki dari Jakarta. Pertanyaan Pak Ki. Oke, saya ini sebenarnya sudah pensiun sejak Februari lalu. Tapi dari perusahaan dinilai ada satu pekerjaan saya yang belum selesai, sehingga itu harus diselesaikan sebelum saya dinyatakan selesai dan pesangon bisa diberikan. Jadi sejak Februari sampai sekarang pesangon saya masih ditahan di perusahaan. Pertanyaannya, Nah, saya ingin itu gimana caranya dengan izin Allah itu bisa. kalau pengen pesangonnya dibayar, sedekahin gaji terakhir kamu sama remon atau sama tunjangannya. Nanti kamu dibayar full. Ada lagi? Gaji terakhir lo disedekain. Gaji terakhir lo berapa? Sama remon sama tunjangannya berapa? Sedekain. Nanti pesangon lo dibayar. Oke. Habis pesangon dibayar, lu baru sampai rumah, udah ditelepon sama perusahaan, lu suruh kerja lagi, gajinya 10 kali dari gaji yang lu sedekain. Amin. Ada lagi? Satu lagi, saya juga sedang merencanakan satu usaha baru dengan teman-teman, tapi memang masih dalam tahap. Gua nggak setuju bikin perusahaan sama teman-teman. Bukan. Ini kami mempunyai ide dan bisa mengeksekusi. Lalu ada pembicara dengan investor. Lampunya sudah hijau. Investor bilang, oke, semester depan, yaitu semester sekarang akan jalan. Cuman sekarang masalah pembicaranya masih di bisnis plan-nya yang masih untuk diajukan ke komisi investor mereka. Kami sebagai eksekutor ya siap. Gak usah. Orang yang nyari investor, kalau memang dapat investor dia, kalau usahanya udah jalan lu ditendang. Semua begitu. Ngapain cari investor? Lebih baik cari Allah. Nanti minta sama Allah tanpa lewat si bangsat. Oke. Karena investor tuh lo yang ngomong ya, bukan gue. Udah bos, ngapain lewat investor? Siap. Langsung aja ke Allah. Ada yang bisa saya yang harus saya lakukan untuk itu? Bikin takjub Allah dulu. Lo apa yang bisa bikin takjub Allah? Bangun jam 00, senyum, mandi pagi, tahajud, baca Quran 12 juz, lakukan selama 99 hari. Kan Allah kasih lo 10 miliar. Cukup gak tuh 10 miliar? Insya Allah. Ya udah kerjain aja dulu. Ngapain nyari investor? Gue nggak setuju. Siap. Investor bank. Bukan. Soalnya nanti kalau usaha lo jalan, pasti diambil sama investor. Lo nyeteng awalnya kerja sama, setelah itu dia nguasain. Semua begitu bos. Gue juga kalau jadi investor begitu. Oke, membuka mata gitu ya. Ya, ngapain join? Joinnya sama Allah. Allah tidak pernah ngerebut, tapi manusia hobinya ngerebut. Udah jalan, udah kita dipermasalahin. Udah gitu kita ditendang. Janganlah bos. Udah join sama Allah aja bos. Dan investor-investor yang suka begitu, bonusnya dari Allah, uangnya yang ngabisin mantunya. Habis. Enggak, mana gue? Ya bentar lagi. Oh, ada lagi? Sama. Nama saya Umi. Terkabul ya, saya humor ya. Pertanyaan apa? Saya mau izin Pak Haji, kemarin saya udah melapor ibu Pak Haji dari anak saya yang suka pulang pagi sama kayak ibu tadi. Sekarang pulangnya udah jam 12, udah pulang. Terus suami saya yang suka ngomel-ngomel sama anaknya, saya camahin juga. Alhamdulillah sekarang nggak pernah ngomel-ngomel lagi. Terus kemarin kata Pak Haji, saya udah kesini di hari Senin kemarin. Kata Pak Haji kan suruh mandi pukul 00 ya, sholat tahajud sama ngaji. Cuman ngajinya saya belum sampai 12 juz. Cuman apa maksudnya nyicil mungkin Pak Haji ya. Terus sekarang kemarin ini suruh apa itu namanya sedekah ekstrim yang kemarin ke Dufan itu 1 juta. Iya, 1 juta udah saya lakukan sama sedekah subuh kemarin. Jadi saya kan apa namanya, saya kan punya warung, nggak gede juga tapi lumayan gitu ya Pak Haji. Itu uang saya sampai hampir habis lah itu warung saya buat saya sedekah. Terus solusinya gimana Pak Haji? Ibu tetap jalanin, tapi ibu paksain yang tadi ilmu FDI, bangun jam 00, senyum, mandi pagi, tahajud, baca Quran harus 12 juz. Harus 12 juz ya Pak? Iya, ini kalau Pak, ibu saya baca. balik-balik udah dari kemarin ini, dari rumah juga saya di perjalanan dari Kerawang ke sini saya balik. Udah berapa hari, udah 3 hari saya balik-balik semua sama anak saya. Padahal dibalik udah 3 hari. Iya, pokoknya. Padahal ibu udah 3 hari. Enggak sih. Maksudnya kalau setiap pakai dibalik. Sampai ke baju-baju saya udah balik semua. Ya udah nanti kan uang modalnya balik lagi buat modal dagang yang ada. Baju dibalik, jaket dibalik, Iya. celana panjang dibalik. Kaos kaki udah dibalik belum? Udah semua. Ya udah, tinggal muka lo aja belum dibalik. Ada lagi? Boleh nuker uang nggak Pak Haji? Hah? Buat menukar uangnya. Uang? Iya, nuker uang. Nggak usah, tenang aja. Nama? Mariani. Assalamualaikum Pak Haji. Pertanyaannya apa? Saya punya anak laki-laki bungsu, udah lulus kuliah, udah beres, tapi sepertinya tidak mau kerja atau ada kecewa mungkin, jarang juga berkomunikasi. Jadi harus gimana tuh Pak Haji? Kalau ibu mau hajatnya terkabul, serumah gak sama anak ibu? Serumah, cuman dia di atas. Jadi ya kalau ke bawah tuh kalau mau makan aja sama mau minum. Berendam ke dalam ibu, airnya buat masak nasi sama buat minum. Nanti yang ibu pengen terkabul. Ada lagi? Biar dia mau kerja gitu gimana? Kan belum dimasak pakai rendaman salah dalam ibu nasinya. Sudah Pak, saya sudah melakukan itu sudah 6 hari. Ibu yang lahirin umurnya berapa? 63. Selama 63 hari.
Tapi cuma bisa masak nasi doang Pak, karena kalau minumnya dari dispenser. Dispensernya lo campur dulu pakai minuman cara dalam lo, nanti kan dia minum. Dimasak dulu airnya. Masak boleh, nggak masak boleh, bebas. Oh, kalau nggak dimasak berarti air mentah ya, atau air Ya. aqua ya. Ambil air yang di dispenser buat rendam, masukin lagi ke dispenser. Oh, Lagi. udah. Yuk, belanja. Nama, Nama Medi. kabul ya, harus sehat. Boleh. Ibu apa? Nama. Nama Mai dengan Bekasi Pak Haji. Alhamdulillah. Pertanyaannya apa? Saya sudah melaksanakan ilmu RDAY yaitu buat anak ya. Itu anak saya kan setiap hari pulang pagi jam 1, jam 2, jam 1, jam 2. Saya coba pakai celana dalam saya rendam 2 jam, itu saya masak, saya masukin ke dalam minumnya. Alhamdulillah ngepeknya cepet banget Pak Haji. Jadi besok dia udah plek, nggak keluar sama sekali dari kamar. Ya mudah-mudahan seterusnya anak saya juga nggak pulang malam. Nah, pertanyaan kedua Pak Haji, ini berhubungan dengan uang saya yang di luar begitu banyaknya dan akhirnya saya sendiri kebingungan dengan mengolah modal kembali ya Pak Haji dengan cara pakai lawyer, malahan uang saya habis untuk ngurus usaha seperti itu. Nah, kira-kira Pak Haji ada nggak ilmu yang Pak Haji kasih ke saya yang benar-benar ketika saya nagih orang itu bayar, nggak pakai alasan nggak punya uang, nggak apa segala macam gitu ya Pak Haji. Kenapa nggak dicolek? Kalau ibu tempelin di fotonya. Banyak Pak Haji orang-orangnya satu-satu ya. Iya. Kalau nggak fotonya orang-orang itu dikempit di alat kelamin ibu. Alat kelamin ibu itu bisa muat 200 foto. Masya Allah. Dijajir gitu maksudnya Pak Haji. Iya, itu Bu. Oh, iya. Coba ibu lihat alat kelamin ibu. Saya lihat. Insya Allah nanti saya coba amalkan Pak Haji, mudah-mudahan karena memang hutang piutang itu kadang-kadang Bu, bikin alat kelamin ibu kan kayak album foto. Nama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Eni binti Sukemi. Saya punya utang di BRI Pak Haji sejak Covid. 500 juta, jadi belum bisa ngebayar sampai sekarang. Yang kedua, saya punya dagangan, kemarin baru belanja di Agen. Utang lo dulu aja ya, utang lo pengen lunas. Iya. Lo paksain bangun jam 00, senyum mandi pagi, tahajud baca Quran 12 juz, ada lagi? Kalau misalnya dicicil, saya bisa 3 juz, kemudian dohor, baca lagi, asar, gitu bisa? Nggak boleh, mesti dari jam 00 sampai matahari terbit. Ya semampunya aja ya Pak Haji. Boleh. Saya 1 jam 1 juz bisanya. Boleh, ada lagi? Yang kedua itu tadi saya beli dagangan Pak Haji, warnanya itu beda sedikit, jadi belum laku ini sudah 1 minggu hampir Dagangan sebulan lagi. apa? Saya dagang bahan untuk seragam sekolah. Warna putih, putihnya itu kan biasa langganan saya ambil itu warnanya putih kebiruan, ini putih bersih langganan enggak mau. Gampang, ambil cadar bekas pakai ibu, gosokin di bahannya 99 kali sambil ibu ngomong hajat, laku, diborong, nanti laku diborong. Ada lagi? 99 kali Pak Haji. Yang gosok pakai cadar ibu yang bekas pakai balik buat gosok, nanti kan bahannya wangi tuh. Gitu. Ada lagi? Itu dulu Pak Haji, sama saya sakit supaya sembuh Pak Haji. Sakit apa? Saya diabetes 12 tahun. Kan tadi saya bilang, jantung dan orang yang sakit kalau pengen sembuh obatnya cuma satu, mandi jam 00. Ada lagi? Sudah Pak Haji, cukup itu dulu. Nama Carlan Pak Haji. Pertanyaan apa Lan? Tadi kata Pak Haji kan kalau pakai CD terbalik nggak bisa santet nih Pak Haji. Nggak mungkin. Ya, permasalahannya saya udah kena Pak Haji. Orang yang udah kena santet gampang. Remet karena bapak laki-laki 9 kali. Kobok ke dalam teko, remes 9 kali. Ngomongnya begini. Alhamdulillah. Atas ridho Allah Subhanahu wa taala dan karena ketika dia kena yang ada di badan saya, yang jelek-jelek maupun yang bagus, yang merugikan saya keluar atas kemauan dan inisiatif sendiri. 9 kali taruh. Nanti bapak minum selama 9 hari. Nanti santetnya balik ke yang bikin santet sama yang pesan. Nanti bapak nunggu 9 hari, tinggal siap-siap melayat ke rumah orang itu. Ada lagi? Satu lagi Pak Haji. Saya lagi ke ribet pinjol nih Pak Haji. Gampang. Kenapa nggak pinjolnya lo santet? Ada lagi? Solusinya Pak Haji gimana? Colek alat kelamin lo, taruh di muka, di bibir lo, lunas. Gosok muka lo pakai cara dalam 99, lunas. Bangun tidur 99, lunas. Ntar lunas, umur lo berapa? 51 hari. Ada lagi? Cukup. Yuk, sebelahnya. Kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Haji. Nama? Acing Saputra. Putra kabul ya. Pertanyaan apa? Saya sakit Pak, udah hampir 7 tahun. Sakit apa? Sakitnya nggak tahu kayak gitu, tapi terasanya jam 3 mau menjelang maghrib gitu. Orang yang bangun jam 00 tidak akan punya penyakit. Ada lagi? Ya. Kedua, saya lagi di lilit utang gitu aja Pak. Lilit utang. Ya, Orang yang mandi jam 00 saldonya nggak pernah di bawah 1 M. Utang lo berapa? Hampir 100 jutaan. Ya udah nanti kan lo bayar, sisanya kasih ke gue. Iya Pak Haji. Yuk, sebelahnya. Nama? Nama saya Rina Pak Haji. Praktekin ya, praktekin. Apa Rin?
Gini Pak Haji, saya tuh bermain sama bank ya. Karena pinjaman saya udah terlalu banyak banget gitu. Dari mulai kecil sampai gede, lama-lama pertama kecil dulu nih ngambil. Tapi setiap kita mau inpasin itu utang, pasti selalu ada masalah gitu Pak Haji. Sampai saya tadinya utang cuma ratusan juta, sekarang udah sampai miliaran Pak Haji. Pertanyaannya apa? Jadi saya maunya gini, terlepas dari riba, itu kan maunya saya gitu. Terus pelunasan utang udah pasti lah. Terus semua usaha saya yang jalani sekarang pada nggak jalan sama sekali. Iya, pertanyaannya apa? Saya minta itu aja, minta tolong. Kan udah saya umumin. Orang yang bangun jam 00, senyum, mandi pagi, tahajud, baca Qur'annya 12 juz, net per bulan 10 miliar. Cukup gak? Cukup. Ya udah praktekin. Udah Pak Haji, itu udah saya praktekin. Baca Cuman Quran belum 12 sampai 12 juz, Ya kan udah praktekin. baru berapa hari gitu. Ada Ini lagi? baru mulai diajak. Ada lagi? Sama ini Pak Haji, seandainya nih, saya kemarin sampai punya pikiran gini, gimana kalau kita jual aset aja gitu? Soalnya kan aset saya Lo jangan jadi murid gue. kok bisa? Tadi sempat punya pikiran begitu Pak Haji saya. Tanpa jual aset. Kecuali kalau lo pengen jual alat kelamin, gue setuju. Aduh. Ada lagi? Udah itu Haji. Satu. Bos, Assalamualaikum Pak Haji, saya Andi dari Bekasi. pertanyaan apa? Ini Pak Haji, kalau mau orang yang nipu saya ngembaliin barang dan uang yang ditipu itu gimana Pak Haji? Apa? Orang yang nipu saya ngembaliin barang dan uang yang dia bawa kabur ke saya itu gimana Pak Haji? Ulang lagi gimana? Jadi uang dan barang saya dibawa kabur, ditipu. Nah, pengen Berarti yang blow on siapa? dia minjem uang ke saya tuh Pak Haji. Iya, maksudnya yang blow on siapa? Lo apa penipunya? Kalau yang blow on lo, sadar lo dibalik, nanti balik lagi. Kalau yang blow on penipu, ya lo nya panggil lagi. Itu yang 12 rakaat itu 12 juz itu dibalik lagi besoknya apa lanjut ke 13 gitu Pak Haji? Lanjut ke 13. Sampai 30 itu Bu. Iya, nanti terkabul. 10 M per bulan, lumayan bos. Ada lagi? Terima kasih Pak Haji. Assalamualaikum. Sebelahnya. Nama Samsudin. apa Din? Terkabul ya? Kasih. Apa Din? Permasalahan ini anak saya hampir 4 tahun dia di kamar terus. Anak lo? Iya. Umur 19. gampang. Masak nasinya pakai rendaman celana dalam istri lo. Nanti kan dia makan, bikin agar-agar. Pakai rendaman celana dalam lo, bikin opor, sayur lodeh, rendang, gulai, pakai rendaman celana dalam lo semuanya. Dia selalu main di game terus gitu. Makan nggak anak lo? Makan. Ya dikerjain dulu. Oh, itu yang iya. Kerjain dulu Siap, makanannya. siap. Nanti dia keluar, nanti dia nggak main game lagi. Iya. Sambil kerem dalamnya sambil ngomong, buat anak saya nama Binti, nurut manut katut, sayang setia, nggak main game, aktivitas kerja. Nanti begitu. Iya. Lagi Ada masalah orang tua saya nih ya. Kadang-kadang ingat, kadang-kadang lupa gitu. maksudnya dia lupa sama siapa? Enggak ingatannya gitu, ingatannya. Ingetannya. Iya, ingatannya. Aku suka pikun. Kadang-kadang ingat dengan permasalahan itu. Kalau remes taruh di jidat yang pikun. Nggak pikun, nanti nggak pikun. Oh, enggak durhaka sama ibu. Nah, kalau dibilang durhaka gimana bos? Iya. Kecuali kalau lo mukul. Orang nggak mukul mau ngobatin. Mana ada durhaka? Orang ngobatin kok. Lo jangan denger-denger yang kata-kata jahat. Kan mau ngobatin. Iya. Ngobatin nggak apa-apa. Nah, berikan balon sembuh. Sampai berapa hari? Umurnya berapa yang sakit? 65 hari. 65 hari. Remes, taruh jidat. Taruh jidat. Sembuh bos. Sehari? Sehari 9 kali. Sehari 9 kali. Oh ya, udah siap. Bisa? Bisa, insya Allah. Harapan saya, semoga siapa saja yang telah menonton video ini jadi terinspirasi, dan saya doakan semoga semua hajat Bapak Ibu semuanya bisa cepat terkabul, dan saya doakan Ibu Bapak semuanya bisa secepatnya datang ke RDAY dan bertemu dengan Pak Haji dan anak-anak yatim tentunya. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.